Ketemu lagi dengan saya Richard Afandi di Belajar Ilmu Psikologi. Kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran yang ada di dalam ilmu psikologi. Kenapa ini penting sekali buat Anda pelajari? Karena kebanyakan orang memahami psikologi itu setengah-setengah gitu ya. Memahami psikologi dari aliran-aliran tertentu saja. Ada yang berpikir psikologi itu sama dengan hipnosis, berfokus pada bagaimana alam sadar dan alam bawah sadar. Ada yang juga berpikir psikologi itu hanya tentang parenting gitu ya, memberikan token positif gitu ya, penguatan positif, kata-kata yang positif gitu ya, dan memberikan hukuman gitu. Itu akan mempengaruhi psikologis anak gitu. Psikologi ini cukup luas. Maka dari itu hari ini saya akan membahas 3 aliran yang sangat berpengaruh di dalam dunia psikologi. Nah, aliran apa saja? Yang pertama adalah psikoanalisa. Psikoanalisis atau psikoanalisa itu dikembangkan oleh Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini salah satu tokoh yang terkenal di dalam dunia psikologi atau biasa disebut bapaknya psikoanalisa gitu ya. Di dalam psikoanalisa ini kita membahas tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Bagaimana ternyata hasrat manusia itu sangat berpengaruh. Ada kondisi-kondisi yang disadari dan tidak disadari bisa berpengaruh pada diri manusia. Jadi kalau di dalam teman-teman pernah belajar hipnosis gitu ya, katanya 88% perilaku kita dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Nah, ini salah satunya adalah teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Nah, Freud terkenal dengan teorinya yaitu id, ego, superego. Nah, jadi kita ini ternyata punya yang namanya hasrat. Dan itu sulit dikendalikan. Hasrat itu muncul gitu ya. Ada di dalam diri kita. Itu yang disebut id. Misalkan rasa lapar, rasa ingin melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari gitu ya, rasa keinginan menyakiti orang lain atau keinginan memberikan kasih sayang pada orang lain, itu kadang-kadang muncul dari hasrat kita gitu, yang sulit untuk kita kendalikan. Nah, ada pengendalinya yaitu adalah ego. Ego ini berada di antara keduanya nih. Jadi bisa jadi baik, bisa jadi buruk gitu ya. Nah, ego ini dia akan dipengaruhi juga oleh yang terakhir adalah superego. Superego itu berhubungan dengan nilai-nilai, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. Maka dari itu kenapa semakin orang itu dewasa, semakin dia bisa mengendalikan dirinya. Karena semakin bagus superegonya, semakin integritasnya bagus. Semakin egonya bisa memutuskan dengan baik sesuai dengan nilai dan normanya. Nah, itu ada di dalam pembelajaran dari psikoanalisanya Freud. Jadi di dalam psikoanalisa Freud, ciri khasnya kita mengenal bahwa kehidupan kita itu banyak sekali kondisi-kondisi yang tanpa kita sadari tiba-tiba mempengaruhi perilaku kita. Nah, yang disebut id, ego, superego tadi. Nah, lalu semakin kita bisa mengendalikan, dalam hal ini superego kita semakin bagus gitu ya, nilai normanya semakin tertanam dengan baik, semakin kita bisa mengendalikan dengan baik diri kita. Seperti itu. Itu berhubungan dengan psikoanalisa. Nah, pembelajaran yang kedua yaitu aliran yang kedua adalah aliran behavioristik. Behavioristik ini memandang manusia itu setiap ada stimulus akan menimbulkan perilaku-perilaku tertentu. Dan ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita kalau terutama teman-teman di bidang pendidikan gitu ya, sering kali menerapkan teori-teori ini. Misalkan reinforcement positif yang diberikan pada siswa-siswa yang berprestasi. Dan punishment diberikan kepada siswa-siswa yang melanggar norma atau berperilaku yang negatif. Ini salah satu teori Skinner yang ada di dalam behavioristik. Nah, itu jadi kita membahas behavioristik ini berhubungan dengan stimulus dan respon. Salah satu tokoh yang terkenal yang mendasari dari behavioristik ini adalah Ivan Pavlov. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar nih penelitian yang dilakukan pada seekor anjing, di mana anjing tersebut diberikan stimulus berupa makanan gitu ya. Ketika dia lapar, dia diberikan stimulus berupa makanan, dan setiap dia mau makan itu ada bel atau ada lampu yang menyala gitu ya. Nah, dan tanpa disadari pas diperlihatkan makanannya keluar tuh ngeces kayak gitu, air liurnya. Nah, itu dilakukan terus-menerus tuh. Setiap kali dia mau makan, disodorkan makanan, dinyalain lampunya dan belnya gitu ya, keluar lagi ngeces berkali-kali. Sampai akhirnya dia tidak disodorkan makanan, diperlihatkan lampu dan lonceng saja gitu, langsung ngeces gitu. Ternyata stimulus itu bisa memberikan respon. Ada yang disebut conditioning stimulus dan conditioning respon. Nah, itu juga dipelajari di dalam behavioristik. Dari sini kita bisa menerapkan pada manusia bagaimana respon positif, bagaimana kita bisa membiasakan sebuah perilaku sehingga bisa menjadi sebuah perilaku yang dilakukan oleh pikiran kita gitu ya.
itu berhubungan dengan stimulus dan respon tadi di dalam behavioristik. Nah, teori yang ketiga ini akan saya banyak bahas apalagi di dunia pendidikan gitu ya. Dan salah satu tokohnya di Indonesia itu adalah Ki Hajar Dewantara yang menerapkan ini, walaupun mungkin dia tidak secara gamblang mempelajari ini secara khusus, tapi ternyata dalam penerapannya sudah menerapkan humanistik gitu. Jadi aliran yang ketiga ini adalah aliran humanistik, di mana teori-teorinya diantaranya eksistensialisme. Manusia itu diberikan akal budi yang luar biasa oleh Tuhan. Manusia diberikan cinta dan kasih sayang, memiliki kehendak bebas yang membuat manusia bisa memilih. Kalau tadi kan stimulus pasti ada respon gitu, dan dia nggak bisa milih gitu ya, seperti robot gitu, atau seperti instingnya binatang gitu ya, ketika dikasih makan harus mau nggak mau makan gitu kan. Itu behavioristik. Atau seperti psikoanalisa justru yang tadi, banyak kendali-kendali yang nggak bisa kita kendalikan, nggak kita sadari. Manusia itu jadinya lemah gitu ya, karena banyak sekali 88% perilaku yang tanpa kita sadari. Nah, humanistik ini berpikir bahwa manusia itu luar biasa, punya potensi yang luar biasa. Bahkan manusia itu punya namanya kehendak bebas, yang bisa jadi dengan kemampuannya manusia bisa berperilaku yang tanpa kita bisa duga gitu ya. Dan semakin dia mempunyai kemampuan berlatih gitu ya, manusia itu punya agility gitu ya, punya ketahanan. Semakin dia ditempa, semakin kuat justru gitu. Dan pembelajaran membuat dia semakin banyak sekali skill yang dia punya. Jadi manusia itu senantiasa berkembang. Nah, jadi di humanistik ini juga akan dibahas juga kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, client center, dan bagaimana humanistik eksistensialisme. Kita juga akan belajar tentang teori-teori Roger, dan itu akan banyak dibahas nanti di dalam psikologi pendidikan gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman ingin belajar di psikologi pendidikan, teman-teman bisa bergabung juga di grup belajar tentang psikologi pendidikan gitu. Tapi secara tidak langsung inilah 3 aliran gitu yang ada di dalam psikologi. Dan ketika Anda paham ini, berarti Anda bisa menerapkan. Seperti tadi di pendidikan, Anda bisa menerapkan teori-teori behavioristik, bisa menerapkan teori-teori humanistik, bisa juga menerapkan bahwa ternyata menanamkan norma, menanamkan nilai itu penting. Kita bisa juga mempelajari tentang psikoanalisa di sana, dan menggabungkan teori-teori itu di dalam sebuah tindakan yang nyata untuk anak murid kita. Oke, untuk teman-teman stay tune terus belajar ilmu psikologi bersama saya, Richard Avandi. Sampai jumpa.